cara kita menyampaikan itu bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda kepada lawan bicara kita, makanya ini Bapak Ibu perlu memastikan apa yang kita sampaikan itu sudah terdelivery dengan baik atau belum, seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu saya paham sih. Bapak Ibu jika paham silahkan tanda tangan di sini ya, langsung kayak gitu aja to the point. Baik, kita akan lanjut ya. Nah, ini tadi oh ya, ini barangkali juga ya salah satu weak word ya, jangan digunakan. Barangkali juga sama, ini intinya adalah kalimat-kalimat yang seperti tidak ada kepastian ya, customer butuh kepastian Bapak Ibu ya, nggak suka yang nanggung-nanggung ya kan. Nah, tadi ketika kita bicara soal gangguan komunikasi, contoh video boost tadi juga ada tuh. Ada gangguan internal, ada eksternal, ada gangguan semantik, dan ada gangguan psikologis ya, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah ketika kita komunikasi, kita juga harus pahami bahwa masing-masing person kita ini punya ada gangguan di diri masing-masing ya. Gangguan tuh bisa jadi apa? Gangguan alat komunikasinya, tadi kan lewat telepon ya, apa jangan-jangan sinyalnya, seperti itu. Bisa juga dari cara kita melafalkannya. Jadi Bapak Ibu pahami, maka dari itu Bapak Ibu ketika melakukan komunikasi, penting Bapak Ibu melakukan konfirmasi di akhirnya. Apakah yang saya sampaikan sudah cukup jelas? Ini penting untuk Bapak Ibu. Mengapa? Karena akhirnya di akhir komunikasi itu Bapak Ibu kan bisa saja memulai dari dengan perjanjian ya, dengan bekerja sama, maka hal-hal yang perlu diketahui oleh customer itu penting untuk benar-benar dipahami oleh lawan bicara kita. Begitu Bapak Ibu. Sekarang untuk materi communication skill sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau Yes, tidak yang mau ada, kita bertanya. lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Ada Yang yang mau mau bertanya bertanya, langsung loh. Kak? Saat ini sih Boleh. belum ada ya di Belum kolom ada chat. ya? Atau ada yang mau Siap. langsung bertanya? Silakan. Kalau memang tidak ada, kita akan Kita lanjut lagi. siap, Mas Dama. Kita akan langsung masuk nih. Setelah kita tadi bicara ya, tadi komunikasi yang terjadi sama bos itu bisa menciptakan apa ya, ketidaknyamanan atau wah, kalau di customer di banking hall tuh bisa menyebabkan handling komplain ya, karena ada miskomunikasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara komplain itu apa sih Bapak Ibu ya? Komplain adalah suatu pernyataan mengungkapkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan terhadap satu situasi. Nah, setiap kita nih pasti punya ekspektasi ya Bapak Ibu ya. Ketika customer datang ke BNI, ketemu sama Bapak Ibu, pasti pertama punya tujuan, yang kedua juga punya minimal apa yang saya butuhkan itu bisa dipenuhi oleh Bank BNI, itu contohnya ya. Nah, kapan komplain terjadi? Ketika ada persepsi-persepsi oleh customer yang tidak bisa terpenuhi oleh kita pihak bank. Bapak Ibu, apakah itu salah? Tidak selamanya hal itu karena kesalahan kita. Bisa jadi itu karena customer-nya mungkin harapannya terlalu tinggi, atau tadi bisa jadi karena customer tidak mendengarkan komunikasinya dengan baik, sehingga syarat dan ketentuan atau ketentuan-ketentuan biayanya tidak didapat oleh customer. Tapi intinya adalah komplain terjadi karena adanya gap antara ekspektasi dengan kenyataan atau realita. Yang bisa jadi itu terjadi miss-nya itu ada di pihak bank, atau tidak jarang juga itu memang karena kondisi terjadi karena kesalahan dari customer itu sendiri. Jadi kita pahami dulu aja bahwa kenapa orang komplain, oh ya orang komplain karena tidak pihak bank, pikiran customer tidak memenuhi ekspektasinya. Nah, masalahnya miss-nya ada di mana, nanti kita akan cari tahu dulu. Nah, kalau kita bicara soal handling komplain nih Bapak Ibu, dulu waktu saya pertama kali jadi frontliner tuh ikut pelatihan servis, ada nih slogan, "Complaint is a gift." Wah, Bapak Ibu dapat kayak gitu juga nggak? Kenapa sih komplain dibilang is a gift ya? Enak aja is a gift, customer-nya datang marah-marah, banting-banting meja ya kan, suara tinggi, saya juga jadi ikutan gugup.
atau ikutan emosi seperti itu ya. Namun Bapak Ibu, ternyata hal yang penting kita ketahui, ternyata ketidaknyamanan yang disampaikan customer itu adalah hadiah. Karena apa? Karena bisa menjadi peluang kita untuk melakukan perbaikan. Jika memang miss-nya ada di pihak internal bank. Nah, jadi customer yang mau menyampaikan ketidaknyamanannya itu juga penting untuk diapresiasi ya Bapak Ibu. Karena banyak juga customer yang nggak puas tapi langsung pergi. Atau langsung ngomongin di belakang. Wah, beraninya ngomonginnya di belakang ya. Jadi kalau sampai ada customer yang effort ya, usaha datang ke Bapak Ibu dan menyampaikan ketidaknyamanannya, jadikan itu adalah peluang perbaikan untuk internal kita. Nah, ketika ada customer yang komplain, tentu saja ya kita harus tahu bagaimana nih cara menangani komplainnya customer ya. Ini adalah hal yang penting ya. Nah, pertama kali yang penting Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menghadapi customer yang sedang komplain adalah the power of listening. Bapak Ibu harus memberikan kuping Bapak Ibu selebar-lebarnya walaupun saya paham banyak sekali orang yang menyampaikan ketidaknyamanannya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak nyaman untuk didengar sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf nih karena ini memang pekerjaannya kita, ya kan? Kemudian memang sudah dipilih ya. Ini namanya udah apa ya? Destiny ya. Memang customer-nya harus ketemu sama kita, maka gestur yang harus kita keluarkan pertama kali kepada customer yang harus kita tampilkan yaitu kita mau mendengarkan keluhan customer dengan mimik muka ikhlas tentunya Bapak Ibu ya. Jadi jangan tegang atau udah keburu pasang badan gitu kan. Karena ini dengerin tapi sebenarnya dengerin untuk menyerang kembali ya. Jadi mohon Bapak Ibu ketika ada customer komplain ada baiknya kita pasang di gigi netral dulu Bapak Ibu. Jadi dengerin dulu. Untuk apa? Untuk kita bisa menangkap sebenarnya inti permasalahannya apa sih gitu. Nah, kemudian lakukan empathy. Bapak Ibu paham, pasti banyak yang bilang, aduh kenapa kita harus mohon maaf. Ternyata setelah didengarkan, bukan kita kok yang salah, customer-nya yang salah mencet PIN misalnya gitu. Customer-nya waktu itu udah dikasih tahu biayanya segini tapi nggak dengerin padahal udah paraf ya. Bapak Ibu balik tadi ke pasal awal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan masalah siapa yang salah. Tapi memang pada saat itu momennya adalah customer merasa ekspektasinya tidak terpenuhi. Jadi hal yang baik yang Bapak Ibu harus lakukan adalah empati ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Tidak melulu, tidak selalu ini karena salah kita, tapi dalam hal ini kita menyampaikan bahwa pasti di posisi Bapak Ibu sedang tidak nyaman dan saya bisa memahaminya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya customer yang tadinya habis, kan dia tadi bicara tuh, kita dengerin kan. Kemudian kalimat yang pertama kali Bapak Ibu keluarkan adalah, Bapak Ibu mohon maaf sekali ya hal itu bisa terjadi oleh Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu dimodif saja kalimatnya, nggak ada yang strictly. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu menyampaikannya dengan tulus itu pasti akan sampai ke customer. Dan biasanya kalau kita sudah menaruh posisi memahami permasalahan customer, customer-nya juga biasanya sih turunlah sedikit. Iya ya Mbak, habis gimana sih Mbak soalnya? Wah gitu ya. Jadi tangkap dulu apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian Bapak Ibu tentu saja ya biasanya kalau orang marah kadang-kadang informasi yang diberikan bisa jadi informasinya sedikit, misalnya nggak bisa transaksi, tapi keluhannya yang banyak. Nah, penting jika Bapak Ibu merasa bahwa apa yang disampaikan itu belum mencakup keseluruhan permasalahan, Bapak Ibu boleh loh, baik, misalnya Bapak Dama, jadi saya tangkap, jadi tadi Bapak tidak bisa transaksi ya, contohnya seperti itu ya. Kalau boleh, saya diberi informasi lebih lengkapnya tadi tidak bisa transaksinya di mana. Ya, mulai dirunut satu per satu. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk,
ke kepemilikan, contohnya rekening atau kredit, jangan lupa Bapak Ibu juga lakukan verifikasi Bapak Ibu ya. Pastikan bahwa customer yang yang komplain, jikalau memang itu customer yang tidak biasa Bapak Ibu temuin, Bapak Ibu harus pastikan dulu ini customer-nya benar customer yang sedang mengeluhkan atas produk BNI yang mana, seperti itu. Jadi lakukan verifikasi dan tanyakan detail. Kemudian Bapak Ibu boleh loh mencatat, ya. Tapi jangan sibuk mencatat juga ya, cukup poin-poinnya saja. Untuk apa? Setelah kita mendengarkan secara utuh, kemudian kita melihat permasalahannya, Bapak Ibu wajib loh untuk apa? Untuk menjelaskan, oh jadi permasalahannya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kenapa tadi transaksinya tidak berhasil? Karena lalala. Kita jelaskan ya kepada customer. Kemudian kan boleh loh di titik ini kita juga minta eviden-eviden tambahan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling penting dan sangat ingin didengarkan oleh customer itu ya apanya? Yang pasti adalah langkah penyelesaiannya ya. Apa nih solusi buat saya? Paham Bapak Ibu? Ada permasalahan yang Bapak Ibu bisa langsung temukan solusinya pada saat itu. Namun banyak hal juga yang mungkin Bapak Ibu butuh eskalasi permasalahan ini kepada contohnya ke atasan Bapak Ibu atau bisa juga ke unit lain. Misalnya itu terkait dengan unit lain. Yang penting Bapak Ibu, apabila permasalahan customer ini membuat Bapak Ibu membutuhkan pihak-pihak lain, tolong customer-nya jangan langsung dipindah-pindah Bapak Ibu. Karena itu yang awalnya dia sudah merasa akan ditangani, bisa membuat dia kembali emosi. Jadi ada baiknya jika ada pihak lain yang bisa membantu, bawa pihak lain itu ke tempat duduknya Bapak Ibu agar posisi customer-nya tidak berpindah. Atau jika memang sangat terpaksa nih Bapak Ibu, nggak bisa soalnya saya harus melakukan transaksi selanjutnya. Pastikan ketika Bapak Ibu merefer ya, ini mengalihkan komplainnya customer dari Bapak Ibu ke pihak yang satu lagi, pastikan yang pertama adalah pihak yang menerima komplain lanjutan ini adalah pihak yang benar-benar bisa memberikan solusi. Karena kalaupun harus ditransfer ya permasalahannya, cuman boleh satu kali. Yang kedua, Bapak Ibu tadi dengan catatannya Bapak Ibu harus pastikan informasi yang diberikan oleh customer itu sudah diberikan secara utuh kepada pihak unit yang terkait. Jadi jangan sampai nanti unit yang terkait menanyakan lagi karena mengulang-ulang atau mengingat-ingat permasalahan bisa membuat customer yang tadinya marahnya levelnya moderat bisa jadi high ya. Jadi kita harus sangat menjaga mood-nya customer Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi kalau misalnya itu ditransfer. Kalau misalnya tidak ditransfer, Bapak Ibu pastikan apakah bisa diselesaikan pada saat itu atau membutuhkan waktu. Nah, jika Bapak Ibu membutuhkan waktu ketika memberikan solusi, berikan SLA-nya berapa lama ya. Jadi jangan Bapak Ibu pulang dulu nanti kita akan hubungi. Kapan ya? Kapan itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu boleh ambil saja dari berapa estimasi waktu yang diberikan. Ya, misalnya dalam 7 hari kerja, dalam 3 hari kerja. Dan ketika ada customer komplain dan tidak bisa kita selesaikan langsung, Bapak Ibu tolong progres dari komplainnya itu dikomunikasikan sama customer ya, jangan hilang ya, karena belum ada solusinya, sampai customer-nya lagi yang harus telepon ke Bapak Ibu. Wah, itu tadi sama, tadinya marahnya moderat, biasa-biasa saja, itu bisa naik. Karena merasa apa? Merasa diabaikan, ya Bapak Ibu ya. Dan itu penting banget ya, jadi jangan sampai customer itu memang kalau lagi komplain tuh lagi baper ya Bapak Ibu ya, butuh sangat diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi menginformasikan progres dari komplain itu menjadi sangat penting. Atau jika BNI kan sekarang sudah punya pastikan sistem keluhan yang sangat baik, berikan tiket nomor.
Bapak Ibu, penyelesaian komplain Bapak Ibu akan selesai dalam 7 hari. Namun apabila Bapak Ibu ingin tahu sudah sampai mana prosesnya, ini ada nomor tiket komplainnya. Bapak Ibu bisa menghubungi ke BNI Call, ya, sebutkan saja BNI Call-nya, nanti tinggal menyebutkan nomor tiket ini, maka Bapak Ibu nanti akan diinformasikan keluhannya sudah sampai mana. Itu menjadi sangat penting. Kenapa? Jangan sampai customer udah menyampaikan ketidaknyamanannya tapi merasa tidak di-follow up, misalnya seperti itu. Ya. Jadi dalam handling komplain ada yang penting ini adalah apa? Win-win ya. Our guests are happy and so is the management ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita handling komplain ini kita harus memilih nih sebagai petugas. Ini kita mau bikin customer-nya asal, apalagi kalau customer udah mulai mengancam ya sekarang, saya akan posting di TikTok. Wah, sekarang ya, kemudian pakai acara joget-joget, habis itu ngomongin komplainnya. Bapak Ibu, penting kita memang harus berkepala dingin ketika kita menerima keluhan dari customer. Tidak juga loh harus semua keinginan customer itu kita penuhi. Tapi yang paling penting ketika kita menghadapi customer komplain adalah bagaimana customer merasa kita ingin membantu, memberikan solusi kepada customer kita. Ya, yang tentu saja solusinya tidak boleh merugikan pihak internal bank seperti itu. Baik, ada pertanyaan nggak, Mas Damar? Atau kita lanjut? Coba, ada yang ingin bertanya dari tadi yang sudah diberikan? Kayaknya pada menikmati sih, sama seperti saya menikmati materi ini, sangat menikmati. Baik, kita lanjutkan aja ya Mas Dama ya. Lanjut aja, Ini udah kita tinggal lanjut sedikit kok aja. Mas Dama. Mas Dama ada Mm-mm. tips-tips nih teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, Tidak semudah itu Ferguson menghadapi nasabah komplain ya. Kalau komplainnya cuma disampaikan dengan, "Mbak, kenapa sih nggak bisa transaksi?" Itu masih oke ya. Tapi kalau udah pakai, wah banting-banting meja, ancam-ancam ya. Nih ada tips nih ketika kita sedang mengatasi keluhan nasabah ya. Pertama ada hal-hal yang jangan dilakukan sedapat mungkin. Menggunakan killing word. Kan Bapak yang salah. Lah, ini kan saya udah pernah sampein, Ibu gimana? Kan Ibu udah tanda tangan, ya. Jadi kita jangan matahin ya Bapak Ibu karena apa? Paham, kita memang benar. Kita mungkin sudah pernah menyampaikan informasi-informasi tersebut, tapi customer tidak notice atau lupa seperti itu. Namun cara penyampaiannya jangan sampai kita juga mengintimidasi customer. Paham Bapak Ibu, kondisi ini bisa terjadi. Sebetulnya mengenai syarat dan ini sudah pernah disampaikan. Kalau Bapak dan Ibu izinkan, boleh saya sampaikan kembali. Kemudian jangan terlalu cepat menarik kesimpulan ya. Customer masih berapi-api, "Oh baik-baik Ibu, saya sudah bisa paham." Jadi Ibu, wah ya, tadi menyalahkan nasabah ya. Bapak Ibu paham, bisa jadi keluhannya customer itu memang karena customer-nya yang salah. Customer-nya tidak mendengarkan dengan baik ketentuan, customer yang salah pencet PIN, customer yang memberikan misalnya user dan password-nya kepada pihak lain, bisa jadi memang customer yang salah. Namun hal ini kita tadi balik lagi ya, kita bukan cuma siapa benar tapi siapa salah, tapi bagaimana kita sebagai pihak bank memperbaiki kondisi yang tadinya tidak nyaman menjadi bisa teratasi. Seperti itu. Kemudian memotong pembicaraan nasabah. Mungkin nggak kita motong, wah customer-nya ngomong terus nih kayak saya nih, ngomong, ngoceh 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 ngoceh. Kapan Bapak Ibu jeda saat yang tepat kita boleh, bukan motong sih, tapi kalau memang nih keluhannya udah kepanjangan, udah setengah jam ngomong yang diomongin kalimatnya bolak-balik kata-katanya sama, Bapak Ibu motongnya itu adalah bukan memotong, tapi memastikan bahwa ketika namanya customer lagi bicara pasti ada tarik nafas dong. Tarik nafas, "Baik Bapak Ibu, jadi permasalahannya tentang ini ya?" Boleh. Masuk dengan santai ya. Jadi tidak boleh memotong bicara kalau belum selesai. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nih 10 menit udah ditangkap permasalahannya, tapi nasabahnya karena memang sangat emosi, kalimat yang digunakan berputar-putar dan mengulang-ulang kalimat yang sama, ketika Bapak Ibu terpaksa memotong, lakukan ketika customer-nya sedang tarik nafas.
Kemudian Bapak Ibu, ada juga nih ketika Bapak Ibu menerima yang salah itu memang petugas sebelumnya. Iya, Bapak Ibu, itu memang petugas itu. Ya, jadi ingat Bapak Ibu ketika kita ya dalam satu institusi ya BNI ya teman kita ya representatif kita ya. Kita sama-sama representatifnya BNI. Jadi ada baiknya kita tidak perlu sampai baik Mbak, ini bukannya Mbak Monik yang salah. Tapi baik Bapak Ibu, kita akan cek kembali ya mengenai prosedurnya. Nanti kita akan lihat apa hal yang bisa kita perbaiki. Jadi kita fokusnya Bapak Ibu ketika komplain itu adalah bukan hanya ke permasalahannya, permasalahan sudah didapat, jangan dibahas terlalu banyak permasalahannya, tapi lebih ke penyelesaiannya. Bagaimana permasalahan nasabah ini bisa terselesaikan dengan baik. Tidak menyalahkan sistem, prosedur, dan ketentuannya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini emang udah ketentuannya. Seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, iya sih, memang itu adalah ketentuan dan prosedur. Nah, tadi balik lagi, seni mengkomunikasikannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, hal ini sudah pernah kita sampaikan ketika pembukaan rekening ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya informasikan kembali, ya seperti itu ya. Kemudian menginformasikan tindakan penyelesaian dan berikan estimasi waktu ya. Jangan sampai tidak ada estimasi waktu. Karena Bapak Ibu menunggu itu tidak menyenangkan sama sekali ya. Ini juga tips kalau untuk ke pribadi ya. Mas Damar nih, kalau Bapak Ibu mungkin menghadapi customer yang sulit ya, Bapak Ibu namaste ya. Tetap tenang Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, customer sedang menyampaikan ketidaknyamanannya, bukan kebenciannya kepada kita. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita baper tuh. Dia ngomongnya sampai tenggorokan, kitanya pakai hati, ya kan? Jadi please jangan pakai hati. Jangan mudah tersinggung, jadi pendengar yang baik, simpati, minta maaf. Dan jika memang permasalahannya ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, eskalasi ke pimpinan. Begitu deh Mas Dama. Kira-kira materi pagi ini. Aduh, ini materi yang sangat menarik loh. Thank you so much. Mungkin ada pertanyaan ya? Nah, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 3-5 menit ya, 5 menit sebelum kita berfoto. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagaimana tadi kan sudah dikasih informasinya ya sama Mbak Monika ya.